Halo, selamat datang. Pernah nggak sih Anda merasa kayak, aduh kok hidup ini riweh banget ya? Kayak tersesat, berat gitu. Tenang, Anda nggak sendirian. Nah, kali ini kita akan coba bedah sama-sama butir-butir hikmah dari Kang Denny Alkutsi. Siapa tahu kita bisa nemuin panduan biar hidup lebih tenang, lebih punya arti. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai dari sini ya. Coba deh renungin bareng-bareng. Pernah nggak sih Anda ngerasa capek, tapi bukan capek fisik? Capek karena ngerasa memiliki sesuatu. Beban dari semua yang kita sebut punyaku. Entah itu harapan, pencapaian, atau bahkan harta benda. Nah, ini nih titik awal kita. Jadi pertanyaan soal rasa memiliki tadi itu intinya. Nah, hikmah dari Kang Denny Alkutsi ini kayak ngasih kita kunci gitu loh. Kunci buat apa? Buat ngeringanin beban tadi. Caranya dengan ngubah sudut pandang kita soal dunia dan ya posisi kita di dalamnya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba bayangin deh, pas hidup lagi kerasa nggak jelas arahnya, keombang-ambing, yang paling kita butuhin apa coba? Sebuah jangkar. Jangkar buat jiwa kita. Intinya tuh, gimana caranya kita bangun fondasi spiritual yang kuat biar nggak gampang goyah. Nah, ini dia nih, inti jangkarnya. Kalimatnya pendek, tapi wow, ini bisa mengubah segalanya. Coba deh bayangin, kalau tumpuan kita bukan lagi ke harta atau pujian orang, yang kan naik turun tuh, tapi langsung ke sang pencipta yang abadi, wah, arah hidup kita jadi jauh lebih pasti. Nggak bakal goyah lagi. Yang menarik banget dari kutipan ini tuh motivasinya. Ini bukan soal transaksi loh. Bukan kayak kita datang, minta sesuatu, terus udah cabut. Bukan. Ini lebih dalam. Ini soal kita ngakuin kalau jiwa kita tuh butuh banget dekat sama dia. Butuh kasih sayangnya. Jadi hubungannya tulus, bukan cuma pas lagi ada maunya aja. Dan kerennya, kalau jangkar kita udah nancep kuat, mau ada badai omongan orang kayak gimana juga, kita nggak bakal goyah. Mau dihina, diremehin, atau bahkan dipuji setinggi langit, itu semua jadi nggak relevan lagi. Kenapa? Ya karena urusan kita itu langsung ke atas, ke Tuhan, bukan sama manusia. Jadi, intinya apa? Kuncinya ada di ingatan. Selama kita ingat terus tujuan akhir kita itu apa dan siapa, kita nggak akan pernah benar-benar kesasar. Nah, inilah jangkar jiwa yang sebenarnya, yang ngasih kita stabilitas, arah, dan yang paling penting, kedamaian. Oke, kita lanjut ya. Punya jangkar itu penting, tapi bukan berarti laut bakal selalu tenang, kan? Badai itu pasti datang. Pertanyaannya sekarang, gimana cara kita ngadepin badai itu tanpa bikin jangkar kita tercabut dari dasarnya? Nah, ini pertanyaan yang praktis banget kan? Pas masalah, ujian, dan cobaan datang silih berganti, apa sih langkah nyata yang bisa kita lakuin? Nah, Kang Denny ini ngasih semacam framework, kerangka kerja yang jelas banget buat kita. Dan frameworknya ini keren banget, dirangkum jadi 3 pilar. Pertama, sadar. Kedua, sabar. Dan yang ketiga, syukur. Ini bukan cuma kata-kata biasa loh, ini 3 langkah yang bisa ngubah total cara kita ngelihat masalah. Bukan lagi sebagai hukuman, tapi sebagai sebuah proses. Kita bahas pilar pertama dulu ya, adar. Ini penjelasannya indah banget. Ujian itu ternyata bukan tanda Tuhan ninggalin kita, justru sebaliknya. Itu panggilan darinya. Kayak caranya buat narik kita balik lagi, biar lebih dekat, pas kita mungkin udah mulai agak menjauh. Nah, pesan ini tuh jadi pengingat buat pilar sabar dan syukur. Seberat apapun masalahnya, ingat, itu ada tanggal kedaluarsanya. Kayak malam yang segelap apapun, pasti bakal berakhir. Kesulitan juga gitu, pasti berlalu. Dan biasanya bakal bawa kemudahan dan hikmah di baliknya. Oke, tadi kita udah belajar cara bertahan. Sekarang, naik level. Saatnya kita belajar buat bertumbuh. Bagian ini semua tentang aksi. Jadi kita geser nih dari yang tadinya cuma pasif menerima ujian, jadi proaktif buat ngebangun diri jadi lebih baik lagi. Lihat deh, di sini ada 2 jalan yang beda banget. Di satu sisi ada menunda. Ujung-ujungnya apa? Nyesal, gagal. Di sisi lain ada mengerjakan. Nah, ini nih awal dari kebangkitan, awal dari perbaikan. Pilihannya jelas banget kan? Dan keputusan itu selalu ada di tangan kita setiap saat. Ini mungkin kedengarannya agak celekit ya, tapi ini jujur banget. Hidup yang stagnan, yang gitu-gitu aja, itu bukan takdir. Itu pilihan. Kalau kita nggak ngubah apa-apa, nggak nge-upgrade diri kita, ya jangan heran kalau hidup kita juga nggak berubah. Intinya perubahan itu butuh aksi. Nah, ini dia poinnya. Stop buang-buang energi buat nyeselin yang udah lewat. Mendingan energinya kita pakai buat apa? Buat perbaikan. Sekarang juga, hari ini. Karena setiap hari itu kesempatan baru buat nebus kesalahan kemarin dengan jadi versi diri kita yang lebih baik.
Oke, sekarang kita sampai di bagian terakhir nih. Tadi kita udah nemuin jangkar jiwa, udah belajar ngadepin badai, terus udah mulai jalan perbaikan diri. Nah sekarang, yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini buat ngelihat gambaran besarnya. Apa sih hidup yang benar-benar bermakna itu? Kita cuma punya satu kali kesempatan, satu kehidupan di dunia ini. Simpel banget kan kedengarannya? Tapi dalam banget maknanya. Ini yang bikin setiap detik yang kita punya jadi luar biasa berharga. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Bayangin aja hidup ini kayak ladang kita. Waktu kita di sini, ya waktu buat nanam benih. Benih apa? Ya benih kebaikan, benih perbaikan diri, benih ibadah. Karena setelah masa menabur ini selesai, ya tinggal nunggu waktu panennya aja. Dan pada akhirnya, semua perjalanan ini, dari ngadepin badai, perbaikan diri, semua itu tujuannya cuma satu loh, yaitu menemukan dan ngejaga jalan kita biar bisa balik lagi ke jangkar jiwa kita. Balik lagi ke sang pemilik arsy, tujuan sejati kita. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungin sama-sama. Ingat kan, hidup ini singkat dan berharga banget. Jadi pertanyaannya, benih apa yang bakal Anda pilih buat ditabur mulai hari ini?